Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Secara etimologi dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Pancasila tidak hadir secara tiba-tiba pada 1 Juni 1945. Pancasila terbentuk dari kepribadian bangsa Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Landasan Pancasila. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya menjadi suatu kesatuan. Max Keller mengemukakan jika nilai ada tingkatannya dan bisa dikelompokkan menjadi sebanyak 4 tingkatan. Pertama, nilai kenikmatan, kedua nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan terakhir nilai kerohanian. Walter G. Everett juga menggolongkan nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Pertama, nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, nilai keagamaan. Noto Nagoro membagi nilai menjadi sebanyak 3 macam, yaitu pertama nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Di dalam nilai kerohanian terdapat nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai kebaikan. Nilai religius di dalam filsafat Pancasila disebut ada sebanyak 3 tingkatan nilai, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas yang diterima sebagai suatu bentuk dalil yang memiliki sifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tak perlu dipertanyakan kembali. Nilai dasar Pancasila merupakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. B. Nilai instrumental merupakan nilai yang berbentuk atas norma sosial dan norma hukum, yang mana selanjutnya akan terkristalisasi di dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis merupakan nilai yang sebenarnya dilaksanakan di dalam kehidupan. Nilai ini menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental tersebut benar-benar hidup di dalam lingkungan masyarakat. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman agama, di mana agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Lalu ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dari agama-agama tersebut memiliki tempat dan kitab sucinya masing-masing. Seperti orang yang beragama Islam beribadah di masjid dan kitab suci yang dianut adalah Al-Quran. Agama Kristen dan Katolik beribadah di gereja dan kitab sucinya adalah Alkitab. Agama Buddha bersembahyang di vihara dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Agama Hindu bersembahyang di pura dan kitab sucinya adalah Weda. Sedangkan agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng dan kitab sucinya Sisu. Kearifan lokal sendiri merupakan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di suatu masyarakat, di mana di dalam konteks pembicaraan ini adalah agama. Nilai kearifan lokal tersebut sudah diajarkan secara turun-menurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya. Kearifan lokal agama dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari kearifan lokal agama dalam kehidupan sehari-hari, karena telah terinterrealisasi dengan sangat baik. Kearifan lokal ini dapat terjadi sebab di zaman dahulu Indonesia menyerap berbagai budaya yang masuk ke dalam Indonesia, di mana provinsi yang memeluk agama Islam terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat. Lalu agama Kristen paling banyak berada di Provinsi Papua, sedangkan untuk agama Katolik mayoritas berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agama Buddha mayoritas berada di Provinsi DKI Jakarta. Mayoritas penganut agama Hindu berada di Bali, dan yang terakhir agama Konghucu mayoritas berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ketiga, keterkaitan agama dan Pancasila. Apa sih hubungan Pancasila dan agama? Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya untuk mempertemukan antar agama untuk menghindari adanya konflik. Dalam dimensi sosiologis, agama seringkali memiliki fungsi sebagai pemecah atau yang disebut outgroup, dalam tanda kutip cacat.
Agama ini hanya dapat dijembatani melalui konsensus bersama, yaitu dengan Pancasila. Sebaliknya, Pancasila membutuhkan agama untuk mempercaya kedalaman makna hidup. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan. Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Seperti definisi berikut, Indonesia merupakan salah satu negara yang bertuhan. Artinya, setiap warga negara mempercayai adanya Tuhan. Sehingga prinsip ketuhanan yang dicantumkan oleh sila Pancasila yang merupakan dasar serta ideologi negara Indonesia, di Indonesia terdapat 5 agama, sehingga untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, maka sila pertama di dalam Pancasila dibuat dengan bahasa yang umum dan mencakup seluruh warga negara. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agamanya. Pancasila mencantumkan mengenai prinsip-prinsip cinta tanah air, sekaligus taat dalam beragama. Agama juga mengajarkan hal demikian. Setiap pemeluknya taat dalam beragama dan mencintai tanah airnya, sehingga keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Topik yang diangkat menyampaikan tentang pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan beragama. Indonesia sebagai negara Pancasila memfasilitasi dan mengakomodasi penyelenggaraan aktivitas keagamaan setiap warga negara, menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menjalankan keyakinan serta kepercayaannya masing-masing, tanpa ditentukan oleh negara. Maka, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. Seringkali Pancasila dianggap sebagai jalan tengah yang mampu mengakomodasi nilai-nilai agama untuk diterjemahkan dalam konteks bernegara, dan dapat dikatakan bahwa pengaruh agama sangat kuat mewarnai rumusan berbagai isi perundang-undangan, peraturan, serta regulasi-regulasi turunnya di Indonesia. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanannya. Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya, sedangkan agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertuhan, yang artinya setiap warga negara mempercayai adanya Tuhan. Sehingga prinsip ketuhanan dicantumkan oleh sila Pancasila yang merupakan dasar serta ideologi negara Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 agama, sehingga untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, maka sila pertama di dalam Pancasila dibuat dengan bahasa yang umum dan mencakup seluruh warga negara. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agamanya. Pancasila merupakan nilai-nilai yang terbentuk dari kepribadian bangsa Indonesia, di mana menjadikan Pancasila sendiri sebagai pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Setiap agama memiliki ajaran, tempat ibadah, dan kitab suci yang berbeda-beda. Hal ini membuat keberagaman di antara tiap-tiap penganut agama. Kearifan lokal ini dapat terjadi dikarenakan bermacam-macam budaya yang masuk ke Indonesia pada zaman dahulu. Pancasila dan agama memiliki keterkaitan di mana agama membutuhkan Pancasila untuk menyambungkan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Berdasarkan sila pertama di Pancasila yang mengedepankan prinsip ketuhanan, hal ini menjadi bukti nyata bahwa baik Pancasila ataupun agama memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk implementasi nilai Pancasila pada kearifan lokal agama yaitu setiap masyarakat Indonesia memiliki kebebasan beragama serta toleransi yang dijunjung tinggi antar tiap agamanya. Sekian pemaparan kami mengenai nilai Pancasila dalam kearifan lokal agama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan para penonton sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton.